Dan mereka pun berniat untuk mendatanginya serta mencari jawaban siapa yang menyewa Solotov untuk menghabisi mereka. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin akan ngebahas series yang berjudul Shooter, yang dimana series ini menceritakan seorang penembak jitu yang bernama Bob Lee Swagger. Ia merupakan seorang marinir yang telah menyatakan dirinya pensiun dan mulai kembali membangun kehidupan yang baru bersama keluarga kecilnya, jauh dari hingar-bingar kota. Lalu pada suatu hari temannya datang menemui Bob. Ia meminta bantuan untuk mencegah pembunuhan Presiden Amerika Serikat. Namun ketika dirinya membantu, ternyata ia dijebak oleh teman lamanya yang menyebabkan kehidupan Bob berbalik 180 derajat. Mau tahu gimana keseruan seri Shooter kali ini? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Di episode kali ini kita akan mengetahui mengapa Xander menjadi sumber terpercaya bagi Jeffrey. Karena di sini terlihat Xander dengan tegasnya mengatakan jika heroin tersebut pasti dimiliki oleh sekelompok orang. Terlihat di stempel yang tertempel di heroin yang telah mereka bakar. Namun rupanya teman-teman dirinya tak mengurus hal itu dan memilih untuk melakukan tugas mereka. Akhirnya Xander pun mengambil kartu identitas milik Dr. Wirat yang kita ketahui sebagai Solotov yang sedang menyamar. Sementara di satu sisi, Isaac mendapat informasi jika musuh mereka telah mengadakan sayembara. Sayembara tersebut berisi tentang siapapun yang berhasil membunuh Bob Lee Swagger, ia akan mendapat uang sebesar $800.000. Maka dari itu, Isaac menyuruh Bob Lee untuk tak melakukan misi terlebih dahulu. Di tempat yang lain, Solotov dengan terang-terangan mengumbar identitas aslinya pada satuan marinir yang dipimpin oleh Isaac. Ia menyuruh salah satu orang asli Afghanistan untuk menyebutkan namanya hingga membuat tim komunikasi marinir dapat mendengarnya. Kemudian mereka membaca berkas milik Solotov. Sementara Solotov sedang mengintai markas mereka di sebuah ladang tanpa bisa marinir lacak. Kemudian scene kembali ke Bob Lee, Isaac, dan Memphis, di mana mereka berbagi tugas. Bob Lee dan Isaac mencoba mencari keberadaan Alex Prosovic, sementara Memphis melacak gudang palsu yang disembunyikan Xander. Saat Memphis memasuki gudang tersebut, ia melihat gudang yang gelap dan berantakan, seperti tak ada yang menghuninya. Tetapi ketika ia melihat-lihat sekitar, tiba-tiba saja datang seseorang yang langsung menghajarnya dan membuat ia terkapar. Beruntung, Memphis berhasil membalikan keadaan setelah ia berhasil membuat orang misterius itu tak sadarkan diri. Dan rupanya orang yang menghajar Memphis adalah Xander. Setelah Xander terbangun, ia langsung menanyai Memphis, menyuruhnya untuk tak memegang benda apapun yang berada di gudang tersebut. Akhirnya Memphis memperkenalkan diri jika ia adalah seorang agen FBI, sekaligus teman dari Bob Lee Swagger. Ia ingin menawarkan sebuah pertukaran. Memphis akan memberikan jaminan keamanan, tempat tinggal, serta jaminan hidup layak. Dan sebagai gantinya, Xander harus memberitahu hal yang tak pernah Jeffrey Denning dapatkan. Mendengar tawaran tersebut tak membuat Xander langsung percaya. Ia ingin Memphis membuktikan jika mereka berada di tim yang sama. Akhirnya Memphis pun menelpon Bob Lee dan membiarkan Xander berbicara. Lalu Xander pun bertanya siapa band terbaik sepanjang masa. Dan ternyata Bob Lee menjawab band yang benar. Akhirnya Xander pun percaya jika mereka berada di tim yang sama. Sementara di satu sisi Bob Lee dan Isaac meminta bantuan teman lamanya yang bernama Ali. Lalu ia memberikan sebuah fakta yang mengejutkan mereka semua, di mana ia baru saja berkomunikasi dengan Xander yang dikabarkan telah tewas akibat bunuh diri. Semua temannya pun senang mendengar hal itu karena tak mau membuang waktu. Lalu Bob Lee pergi ke sebuah gedung untuk menemui Alex, tentunya diikuti oleh Isaac dan Ali. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Bob Lee dituntun ke sebuah kasino oleh anak buah Alex, dan di sana mereka menemui dirinya sedang bermain. Lalu Bob Lee menghampirinya dan mengatakan maksud serta tujuannya menemui Alex. Isaac langsung memberikan sebuah kertas pada Alex yang berisi sebuah logo. Alex pun langsung paham apa yang Bob Lee butuhkan.
Ia lalu mengajak Bob Lee ke tempat lain untuk membicarakan hal tersebut. Rupanya Alex membawa mereka semua ke sebuah bar, di mana di sana terdapat teman dari Alex yang bernama Peter. Lalu mereka pun berbasa-basi dan sepertinya hubungan antara mereka kurang baik, karena Alex menyinggung soal bisnis yang Peter jalani, yaitu pornografi anak. Saat menyinggung, Peter langsung menyuruh Alex untuk pergi atau ia akan mati. Tetapi dengan gaya kalemnya, Alex mengambil sloki, meminum satu gelas dan tiba-tiba ia sudah mengeluarkan senjata, lalu menembak Peter hingga tewas. Sontak anak buahnya langsung bereaksi, namun mereka kalah jumlah dan Alex pun membiarkan anak buah Peter untuk pergi. Kemudian Alex membawa mereka ke ruangan lain dan ia memberi apa yang Bob Lee dan kawan-kawan butuhkan, yaitu sebuah heroin dengan stempel logo yang sedang mereka cari. Lalu scene berpindah pada Memphis yang membawa pergi Xander, di mana di tengah perjalanan Xander memberi beberapa informasi, termasuk organisasi rahasia yang telah membunuh kurir yang seharusnya membawakan file miliknya kepada Jeffrey. Organisasi itu bernama Atlas, sebuah organisasi yang tak bisa disentuh oleh siapapun, lebih besar dari mafia dan lebih besar dari kartel. Sembari mengobrol, Xander ternyata berhasil melepaskan borgolnya, dan ia langsung mengambil ponsel milik Memphis, serta melemparnya keluar. Rupanya Xander tak ingin ada ponsel di antara perbincangan mereka. Lalu ia berkata jika file yang dibawa kurir hanyalah sebuah salinan. Dan sekarang ia akan membawa Memphis pada file yang asli. Kembali ke Bob Lee, di mana ia bertanya pada Alex mengapa Solotov ingin membunuh para marinir. Alex pun terdiam, lalu ia berkata jika dirinya tak tahu dan tak ingin mengetahui hal tentang Solotov. Lalu ia menjelaskan sedikit tentang Solotov. Ia adalah seorang penembak runduk yang ketenarannya hampir mendekati Bob Lee, seorang veteran perang yang mendadak lenyap setelah perak di Prisjak. Dan sekarang ia diketahui bekerja pada organisasi ilegal yang menamai dirinya Atlas, sebuah organisasi yang tak mengenal kontrak. Tak ada nama, alamat, negara, bahkan tanpa wajah, yang artinya tak ada satupun orang yang tahu wajah para anggotanya. Ngeri nggak tuh? Disitulah mereka mengerti kenapa Solotov ingin memburu mereka. Pertama, kematian Donnie. Donnie tewas akibat ditembak oleh Solotov setelah ia mengambil identitasnya sewaktu mengantarkan istri Mula. Dan kini Xander masih memiliki identitas tersebut. Maka dari itu Xander memalsukan kematiannya dan bersembunyi. Lalu Bob Lee bertanya pada Alex, bagaimana cara menemukan organisasi tersebut? Alex menjawab, cara menemukan mereka adalah dengan cara menemukan uangnya terlebih dahulu. Jika Bob Lee berhasil menemukan uang mereka, maka ia akan menemukan organisasi tersebut. Kemudian scene berganti pada Julie yang rupanya memiliki hobi baru, di mana ia pergi ke sebuah klub tembak dan berlatih di sana. Pada saat Julie sedang berlatih menembak, ia tiba-tiba didatangi oleh seorang pria yang menggodanya. Tak terima, Julie pun marah, namun lelaki ini melawan. Beruntung, ada seorang pria yang bernama Travis berhasil membuat pria tersebut kabur. Lalu Julie pun berkenalan dengan Travis yang ternyata adalah Solotov yang menyamar. Terlihat dari luka tangan yang sama, tetapi ia berhasil menyamar sedemikian rupa agar tak diketahui oleh Julie. Mereka pun berbincang cukup lama, dan di akhir pertemuannya, Julie mengajak Travis untuk pergi ke gereja bersama, karena di sana akan mengadakan acara. Travis menerima ajakan tersebut, tetapi ia meminta Julie untuk mengirimkan alamat gerejanya pada email miliknya. Akhirnya Julie pun saling bertukar email, dan setelahnya mereka berpisah. Dan disitulah malapetaka dimulai, karena email yang Travis berikan rupanya bukan sembarang email, karena kini ia berhasil menyadap telepon milik Julie, di mana Solotov bisa mendengar percakapan Julie dengan siapapun, termasuk dengan Bob Lee yang sedang ditelepon oleh Memphis. Memphis mengatakan jika ia dan Xander diikuti oleh seseorang. Akhirnya Bob Lee menyuruh Memphis untuk tetap tinggal, dan dalam 1,5 jam, ia akan memberikan instruksi. Lalu, Bob Lee dan kawan-kawannya merancang sebuah rencana yang sayangnya bisa Solotov ketahui. Setelah rencana tersebut rampung, Solotov langsung menghubungi pihaknya dan mengatakan rencana yang akan Bob Lee lakukan, yaitu menuntun mereka ke penghilangan.
Keesokan harinya rencana pun dimulai. Memphis dan Xander masih terus diikuti, dan Memphis melakukan tugasnya dengan baik, yaitu menuntun mobil yang mengikutinya ke tempat di mana Bob Lee, Isaac, dan Ali telah siap menembak. Dan saat mobil tersebut tiba di jebakan, Bob Lee langsung menembak bannya, sementara Isaac dan Ali langsung menghampiri mobil tersebut. Tetapi ketika Isaac membuka pintu mobil, rupanya itu adalah sebuah mobil tanpa pengemudi yang dikendalikan dari jauh. Lalu tiba-tiba saja muncul beberapa tembakan dari arah lain, dan terjadilah baku tembak antara Bob Lee dan kawan-kawan dan sebuah kartel. Saking paniknya, Xander langsung mengambil mobil milik Memphis dan ia kabur sendiri. Sementara Bob Lee dan kawan-kawan berhasil melumpuhkan seluruh musuhnya. Kemudian Chin berpindah ke Xander yang panik, di mana ia langsung pergi ke gudang miliknya dan mengambil identitas milik Solotov. Namun rupanya hal itu telah diketahui Solotov, karena saat Xander keluar dari gudangnya, ia langsung ditembak oleh Solotov yang telah berada di luar. Kemudian Bob Lee menelpon Xander, tetapi karena Xander diambang kematian, ia tak bisa mengatakan apapun, dan akhirnya telepon diambil alih oleh Solotov, di mana ia mengatakan jika Xander tengah bersamanya, dan kini ia akan membakar jasad sekaligus bukti identitas tentang dirinya. Mendengar hal itu, Bob Lee pun terdiam, sementara Solotov telah membakar jasad Xander. Bersambung.